Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita lanjutkan ayat 8 atau 7, 8. Lanjutan dari ayat 6 kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Nah, ayat 6 yang kemarin kita ambil. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah naba, sebuah berita, dua-duanya nakirah. Fasikun nakirah, naba'in nakirah dalam susunan syarat. Fatabayyanu, maka perjelaslah, tasabbut, ya, periksa sebelum membenarkannya dan sebelum menukilkannya. Ya. Di sini dua perkara ini, membenarkan dan menukil, kadang ya berkaitan erat. Kalau sudah benarkan biasanya langsung ya, paham ini? Ini kadang belum dipastikan kebenarannya, sudah dibenarkan. Ya, yang kedua sudah dinukil, bahkan sudah viral, ya sudah di-share ke sana sini. Baik. Karena antusibu qauman bijahalah, khawatir ya jangan sampai kalian menimpa suatu kaum dengan kejelekan, bijahalah karena kejahilan. Dan kaum tersebut bersih, bura'a, tidak seperti yang kalian sangkakan atau tuduhkan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian akan menyesal atas apa yang telah kalian lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah kalian ada Rasulullah. Itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasul tersebut mentaati kalian pada banyak dari urusan perkara, maka la'anittum, kalian akan terjatuh dalam kesulitan, masyaqqah. Ya, al-anat itu al-masyaqqah. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Habbaba, jadikan keimanan itu ya di hati kalian perkara yang dicintai, wa zayyanahu, dan Allah hiasi keimanan tersebut di hati kalian jadi indah. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Orang seperti ini ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang rasyid. Lihat tafsirnya, qala al-mufassirun rahimahumullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ay wa'lamu anna baina adhhurikum Rasulullahi fata'addabu ma'ahu. Ketahuilah di baina adhhurikum, di tengah kalian ada Rasulullah, ada utusan Allah. Fata'addabu ma'ahu, maka beradablah kalian terhadapnya. Dari awal disebutkan ini surah Al-Hujurat berisi tentang adab. Adab ya bersama Allah, adab bersama Rasulullah, adab ya bersama kaum muslimin, adab bersama diri sendiri. Ini beradablah kalian bersamanya, terhadapnya. Fa innahu a'lamu minkum bima yasluhu lakum. Karena
sungguh dia itu Rasulullah, dialah yang lebih tahu dari kalian. Ya, a'lam isim tafdhil setelahnya ada min, berarti lebih berilmu dari kalian, lebih tahu dari kalian. Bima, terhadap apa-apa, yasluhu lakum, apa yang cocok, yang bagus untuk kalian. Nabi yang paling tahu, dia lebih tahu daripada kita. Yuridu bikumul khaira, yuridu bikumul khaira. Rasul tersebut sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Wa qad turiduna li anfusikum minasyarri wal madarrati ma la yuwafiqukumur rasulu alaihi. Dan kadang kalian menginginkan untuk diri kalian sendiri berupa asyar, kejelekan, wal madarrah, hal-hal yang bisa menjadi madarat untuk kalian. Yang mana ini semua ma la yuwafiqukumur rasul alaihi. Perkara-perkara yang Rasul tidak sepakat dengan kalian atas hal tersebut. Tidak akan disetujui, tidak akan disepakati. Tidak akan diiakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman sini, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Seandainya Rasul mentaati kalian pada banyak dari urusan-urusan itu, la'anittum. Ya, karena kita jahil, ya. Ilmu kita terbatas. Kadang yang kita inginkan adalah perkara-perkara kejelekan, perkara-perkara yang bisa membahayakan, ya, menimpakan madarat pada diri kita. Dalam keadaan kita tidak tahu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin yuafik, ya, bersepakat, ya, menyetujui hal tersebut, tidak mungkin. Ya. Karena Rasulullah, ya Pak, bahasanya Rasulullah, utusan Allah. Orang yang diberi wahyu. Ya, turun wahyu kepadanya, membimbing umat. Ya. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di akhir surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat bagi beliau perkara-perkara yang anittum, yang, ya, sulit, berat bagi kalian. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat untuk menyampaikan kebaikan terhadap kalian. Ini sifat Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi itu sangat lembut, sangat penyayang. Ini kira-kira antum bagaimana kira-kira? Rasul yang seperti ini sifatnya bagaimana kira-kira? Ya, dia terhadap umatnya. Jangan tanya. Ya, kita saja punya orang tua, ya kita bilang, bapak saya sayang sama saya. Ibu saya sayang sama saya. Ya, saking sayangnya saya dikasih begini, saya dibelikan begini, saya disekolahkan begini. Ya, itu ada konsekuensi. Ya, walaupun kasih dan sayangnya orang tua itu sebatas ilmu mereka. Ya. Mereka taunya dunia, ya. Paham ini? Ukuran kebahagiaan dengan dunia, dengan pangkat dan jabatan, dengan apa masuk menjadi pegawai negeri misalnya, atau yang semisalnya, ya dia akan arahkan kita ke situ. Tapi Rasulullah tidak. Dia orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerti betul, paham betul apa yang baik untuk umatnya. Ya, ini disyaratkan di sini ya. Fa innahu a'lamu minkum bima yasluhu lakum. Ya. Karena Nabi lebih tahu dari kalian tentang perkara yang cocok, baik untuk kalian, soleh untuk kalian, pas untuk kalian. Disuruh beradab sama Nabi. Beradab kalian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuridu bikumul khairah. Ini isyarat. Ya, Rasulullah sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Harisun alaikum, sama dengan ayat Taubah ya. Harisun alaikum. Itu Nabi ya. Dia yang paling berilmu, paling tahu tentang apa yang cocok untuk kita, baik untuk kita umatnya.
Nabi sangat menginginkan kebaikan untuk kita, tapi kitanya waqad turiduna li anfusikum minasyarri wal madarrah. Kita sendiri kadang qad masuk kepada fi'il mudhari di luar Al-Qur'an, dibaca kitab. Kadang kalian sendiri menginginkan untuk diri kalian berupa kejelekan, madarrah, bahaya. Perkara yang bisa membahayakan diri kalian. Hal-hal yang ma la yuwafiqukumur rasul alaih. Yang tidak akan mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam setujui kalian, sepakati kalian dalam perkara tersebut. Maksudnya tidak akan diiyakan. Ya? Paham ini? Itulah lanjutan ayatnya, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum." Ai kata al-mufassirun, "Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri mimma takhtarunahu." Mimma takhtarunahu. La'adda dzalika ila masyaqqatikum. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mentaati kalian pada banyak dari urusan perkara-perkara yang tadi yang mimma takhtarunahu, yang kalian pilih sendiri untuk diri kalian, Nabi iya-iyakan, ya, kalau bahasanya itu dituruti keinginan kalian, apa yang kalian pilih, Nabi iya-iyakan, ya, Nabi turuti keinginan tersebut, maka la'adda dzalika ila masyaqqatikum. La'anittum itu artinya hal tersebut akan mengantar ya kalian pada masyaqqah, pada perkara yang berat. Maksudnya itu akan berat pada diri kalian. Tapi Nabi tidak, la yuwafiqukum. Ya, Nabi tidak akan apa? Ya, mengiyakan, menyepakati, menyetujui hal tersebut. Karena kenapa? Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi beliau apa yang ya sulit bagi kalian. Paham ini? Ya, jangan kira itu Nabi santai-santai, tidak. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan ini hendaknya sifat yang harus kita contoh sebagai seorang dai, calon dai. Ya, dari semenjak kalian mondok harus punya yang seperti ini. Ya, terhadap teman-teman, terhadap ini, ya. Ada adab, ya, ada perhatian tape. Ya, kapan Nabi taati kalian? Nah, ini akan la'adda dzalika ila masyaqqatikum. Hal tersebut akan mengantar kepada masyaqqah, hal-hal yang membuat kalian berat. Karena al-anat itu artinya masyaqqah. La'anitum artinya la waqa'tum fil anat. Kalian akan terjatuh pada anat, itu masyaqqah, kesulitan, kesusahan. Dan Nabi tidak mau, suka kalau kita susah. Itu Nabi bilang, ya, agama itu mudah, ya. Inna hadzal din yusrun. Sungguhnya agama ini yusrun. Ya, yassiru wala tu'assiru. Yassiru, mudahkanlah, permudah. Ya, wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan bikin orang lari. Ya. Ini subhanallah, agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana. Lihat tafsirnya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keimanan itu dicintai oleh kalian. Itu di sini sebutkan idza lam yujibkumun nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ma taktarihunahu falan takrahu dzalik. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab kalian, mengiyakan kalian pada perkara yang kalian pilih, ya, tadi, ya kan? Karena kita kadang memilih perkara-perkara yang apa? Yang jelek, yang jadi madarat untuk kita. Ya, ketika Nabi tidak mengiyakan hal tersebut, ini falan takrahu dzalik. Kalian tidak akan membenci hal tersebut. Ya, walaupun kita asalnya pilih itu, tapi ternyata agama berkata seperti ini, Nabi berkata seperti ini kita tidak akan membenci. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan keimanan itu dicintai. Ya, kita cintai. Ya, habbaba ilaikumul iman. Ai ja'alahu mahbuban ladaikum. Allah jadikan keimanan itu mahbub, dicintai, ladaikum, di sisi kalian. Habbab artinya ja'alahu mahbuban ladaikum. Allah jadikan keimanan itu dicintai di sisi kalian. Dan ini fungsi keimanan.
Menjadikan apa? Kita tunduk. Ya, patuh. Ya, oleh karena itu di pembahasan dua kalimat syahadat, ya, khususnya syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebutkan bagaimana kita dalam mengimani, mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Ya, ada konsekuensinya, ada keharusannya. Paham ini? Itu ta'atuhu fima amar. Ya, ini keimanan. Mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan beliau pada apa yang beliau khabarkan, beritakan, ceritakan, kisahkan. Keimanan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan, menjauhi semua yang Nabi larang. Ya, dan yang terakhir yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Maksudnya semua ibadah harus di atas syariat Nabi. Ini baru keimanan. Bukan sekadar mengaku beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak merealisasikan 4 perkara tadi. Paham ini? Jadi taat, ya. Karena keimanan sudah menjadi hal yang dicintai, kita cintai. Wa zayyanahu. Di sini tafsirnya wa hassanahu fi qulubikum, dan Allah perindah, hiasi keimanan tersebut di hati kalian. Dan bagaimana kira-kira kalau hal tersebut, sesuatu sudah jadi indah jadi hati kita, ya kita akan senang, cinta. Ya. Paham ini? Kita tidak mau lepas karena hal yang indah, yang bagus. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci terhadap al-kufra. Al-kufra diddul iman. Kufra artinya lawan dari keimanan. Kekafiran. Wal fusuqa al-khuruj an ta'atillah bi fi'lil kabair. Keluar dari ketaatan kepada Allah dengan melakukan dosa-dosa besar. Ini di bawahnya, turun. Kekafiran yang paling atas, paling tinggi. Kemudian turun. Ini masuk segala bentuk kekafiran, ya, karena pakai alif lam. Kekafiran karena kesyirikan, atau kekafiran karena dia munafik, ya, kekafiran karena ya dia murni kekafiran, ya, bukan. Kan kekafiran lebih umum, ya, dibanding kesyirikan, ya. Ya, semua kekafiran, semua syirik akbar itu kekafiran. Tapi tidak semua kekafiran itu adalah bentuk kesyirikan. Ada kafir istihza, ya. Kesyirikan ini diantara bagian dari bentuk kekafiran. Ada kekafiran istihza, mengolok-olok, ya, menganggap syariat, ada syariat yang lebih baik daripada syariat Nabi. Itu kekafiran, tapi tidak masuk dalam kategori kesyirikan. Ini fusuk, ini dosa-dosa besar. Ya. Wal isyan ay isyanullah bis shaghair. Ya, bermaksiat kepada Allah dengan dosa-dosa kecil. Jadi ini sebagian menyebutkan seperti itu. Jadi ini berarti uslubnya at-tadalli, berjenjang dari yang paling besar ke paling kecil. Karena kekufuran ini yang paling besar. Fasikan al-kabair. Al-isyan as-shaghair. Karena dia digabung dalam satu nas. Ya, sehingga berbeda maknanya. Allah taala alam. Baik. Sini sebutkan walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa hassanahu fi qulubikum fa amantum. Akan tetapi Allah jadikan keimanan itu dicintai oleh kalian. Ya, Allah perindah keimanan tersebut di hati kalian sehingga kalian beriman. Jadi berarti nikmat keimanan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jadikan kita cinta keimanan, ya. Jadikan keimanan itu indah di hati kita yang dengannya kita terus istiqamah. Itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian ditambah lagi wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Lihat tafsirnya. Wa karraha ilaikumul kufra billah, ya. Allah menjadikan kalian membenci kekafiran kepada Allah, wal khuruj an ta'atih, fusuk ini kefasikan. Allah menjadikan kalian membenci keluar dari ketaatan kepadanya. Ya, ini tadi al-kabair. Wa ma'siyatahu, ya. Wal isyan itu maksiat kepadanya, itu as-shaghair. Ini berjenjang, ya. Kekafiran, kabair, shaghair. Bisa dipahami? Kemudian Allah memuji mereka ini yang bersifat dengan ini, ulaika humur rasyidun ay ulaikal muttasifuna bihadhihi sifat
humur rasyiduna salikuna tariqal haq. Mereka yang bersifat dengan sifat-sifat ini mereka orang-orang rasyid, orang-orang yang menempuh jalan al-haq. Karena manusia itu ada tiga. Ada ar-rasyidun, ada al-ghawun, ada ad-dhallun. Tulis saja ya. Ar-rasyidun, al-ghawun, ad-dhallun. Ar-rasyidun inilah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Rasyid. Al-ghawun dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmu. Ad-dhallun dia beramal tanpa ilmu, sesat. Itu apa di surah Al-A'raf ya. Apa ayatnya di surah Al-A'raf? Yang permisalnya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas atau tatruk yalhas. Apa? Sebelumnya. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Bacakanlah kepada mereka orang-orang yang kami telah beri. Atainahu ayatina. Allah bilang kami telah beri kepada mereka ayat-ayat kami. Apa? Ada ilmunya. Tapi apa? Fansalakha minha. Dia insalah minha. Dia lepaskan dirinya darinya. Ya, seperti kalau apa itu? Dia lepaskan. Ya. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Syaitan pun mengikuti dirinya. Dia pun termasuk minal ghawin. Nah, ini al-ghawun. Dia punya ilmu tapi dia lepaskan ilmu. Maksudnya dia tidak amalkan ilmu. Ya. Ini yang perumpamaan seperti kamathalil kalb. Ya. Ini. Intahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Ya, paham ini? Ada ilmunya, tapi dia tidak beriman, dia mendustakan, dia tidak amalkan ilmunya. Karena ada konsekuensi ilmu. Kalau kau ilmui harus begini. Ini al-ghawun. Al-dhalun apa orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Baik. Kemudian ini semua kata Allah Subhanahu wa taala fadlan minallah wa ni'matan. Ini semua keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha Alim, Maha Hakim. Maha mengetahui lagi Maha Hakim. Lihat tafsirnya ayat 8. Wa hadzal khairu alladhi hasala lahum fadlun minallahi alaihim wa ni'matun. Kebaikan ini yang ada pada diri mereka. Ya, dari keimanan, ya, amalan saleh, ya, dihiasi iman tersebut, ada bimbingan, ya, dari Allah. Kemudian dijadikan mereka membenci kefasikan, kekufuran, kefasikan, maksiat. Itu kan hidayah semua. Ya, jadi kita bisa tinggalkan dosa dan maksiat, itu hidayah dari Allah. Allah yang menjadikan kita tidak suka, membenci. Ya, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah dan nikmat dari Allah. Ya, jangan selalu mengukur nikmat dengan materi, dengan dunia, dengan duit. Ya. Kalian miskin-miskin begini atau kita, ya, bukan kalian. Ya, kita miskin-miskin begini, nikmat Allah banyak sekali pada diri kita. Nikmat yang jauh lebih mulia, lebih agung daripada nikmat dunia, nikmat materi. Itu apa? Nikmat agama. Ya. Orang di luar sana lagi ngapain, bikin apa, ya. Ya. Pada kita sekarang, ya, di atas ketaatan kepada Allah, bermajelis ilmu. Ya, di luar sana betapa banyak orang terjerumus dalam
kekafiran, kemunafikan, ya, kesyirikan, bid'ah, maksiat. Kita alhamdulillah. Ya, itu nikmat dari Allah, keutamaan dari Allah. Dan Allah sebutkan dua namanya yang mulia. Wallahu alimun hakim. Subhanallah. Ya, coba lihat tafsirnya. Wallahu alimun biman syakara ni'amahu. Allah Maha mengetahui. Asalnya alim ini kan tidak diikat dengan satu hal, satu perkara tertentu. Maknanya asalnya umum. Tapi sini disebutkan ya, kaitannya dengan pembahasan sebelumnya itu tentang nikmat, keutamaan dari Allah. Iya. Bisa paham ini? Jadi tafsirkan oleh para ulama, Allah Maha mengetahui orang-orang yang yashkuru ni'amahu, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena kewajiban kita kalau ada nikmat apa? Syukuri. Itu kewajiban, bukan sunnah. Itu perintah Allah. Ya. Apa di surah Al-Baqarah di juz itu? Fashkuruli. Fashkuruli. Apa itu? Fil amr. Perintah. Asal dalam fil amr apa? Al-wujub. Kecuali ada sharif yang memalingkannya kepada sunnah. Itu pun Allah perintah syukur. Ya, Allah sudah siapkan balasannya. Ya, apa jawabannya? Fashkuruli ashkurkum. Majzum tah? Fashkuruli ini kan fil amr. Ashkur majzum kan? Kan syakara yashkuru. Ashkuru mestinya dhammah. Kenapa disukun? Jawaban tolak. Maksudnya kalau kalian bersyukur, Allah kata Allah ashkurkum. Aku kata Allah akan mensyukuri kan. Maksudnya jangan khawatir ya, kesyukuran kalian itu ya tidak dapat balasan. Ya. Allah syakur, punya nama syakur. Maha bersyukur. Ya, antara maknanya itu tadi. Ya. Hamba beramal, ya, di antaranya dia bersyukur, Allah mensyukuri hal tersebut. Dalam arti apa? Allah balas. Allah pasti balas. Apalagi sini disebutkan alim. Ini penyebutan nikmat. Allah Maha mengetahui orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. Tidak akan ditelantarkan, tidak akan dibiarkan. Pasti dikasih balasan. Apalagi Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah. Tambahan ini tidak disebutkan tambahan dalam bentuk apa. Ya. Dan selalunya tambah jumlahnya ya kalau kita. Selalu kuantitasnya gitu. Tambah ini, tambah istri, tambah anak, tambah doe, tambah gaji. Tambahan luas. Bukan hanya itu tambah dalam bentuk berkah, tambahan. Ya, semakin dikokohkan keimanannya, tauhidnya, ya, keistiqomannya di atas sunnah semakin mantap. Itu tambahan-tambahan. Dan Allah Maha mengetahui hal tersebut. Tidak usah khawatir. Ya. Lagi hakim. Dan tafsirnya hakimun fi tadbiri umuri khalqih. Allah Maha hakim dalam mengatur ya urusan-urusan makhluk. Dengan dua makna hakim. Itu yang pertama, Allah Maha memiliki hukum. Ya, hukum dua, hukum kauni, qadari dan hukum syar'i di ini. Allah yang berhak mengatur. Allah takdirkan begini, tetapkan begini, itu hak Allah. Kemudian juga syariat, ya aturan agama itu juga hanya hak Allah. Cuma selalu kita dalam beragama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Selalu. Karena itu hak Allah, Al-Hakim, yang maha memiliki hukum. Dan makna yang kedua, Al-Hakim yang maha memiliki hikmah. Selalu ada hikmah. Paham ini? Ya coba lihat ya asbabun nuzul. Ya. Hikmah Allah takdirkan kejadian. Ada kejadian turun ayat. Ya. Coba lihat itu. Luar biasa. Ya. Allah Al-Hakim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Barr Ar-Rahim. Ya. Allah takdirkan terjadi kejadian di masa Nabi SAW. Entah Nabi yang alami atau sahabat. Ya. Kemudian Allah turunkan ayat. Sababun nuzul ya. Jadi sebab turunnya ayat. Coba bayangkan. Hikmah Allah terjadi begini. Itu turun ayat. Hikmah Allah. Ya. Dijelaskan hukum begini. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu tentang ini. Turun ayat. Kita Allah yang atur tuh. Allah yang setting itu. Paham? Allah yang atur itu. Allah Hakim yang maha memiliki hukum. Allah yang tetapkan.
takdirkan terjadi dari sisi kauni qadari, dan dari di balik itu ya hukum kauni qadari Allah, di balik itu muncul hukum syar'i ini. Itu turun ayat menjelaskan ini kalau begini. Subhanallah. Ya, secara luas Allah ciptakan langit dan bumi, ya kan? Ya, tidak sia-sia belaka. Ciptakan kita, tidak sia-sia belaka. Ada hikmah di balik itu semua. Ternyata bumi dicipta, langit dan bumi semua yang ada itu untuk kita. Ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang mencipta untuk kalian apa yang di bumi semuanya untuk kalian seluruhnya. Itu kita gunakan fasilitas ini untuk ibadah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita ini sekarang tugas tak. Ya, di dunia ini untuk apa? Untuk menjalani ujian. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ujian. Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mengibtila kalian, imtihan kalian, ikhtibar kalian. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih yang paling indah, paling bagus amalannya. Itu apa? Yang paling ikhlasnya dan paling mutabaahnya. Ya sudah, inilah hidup kita di dunia. Bagaimana mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah. Ini ibadah semua. Belajar agama ibadah, syukur ibadah, sabar ibadah. Itu saja. Ya. Semua semua perkara yang Allah ridhai, Allah cintai, itu yang kita usahakan, laksanakan. Ya, kita cari hal tersebut. Ya. Karena ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al al-zahira wal batin. Ibadah semua sebuah penamaan yang melingkup semua perkara yang Allah cintai, Allah ridhai, nampak ucapan, perbuatan nampak maupun tersembunyi. Ini yang tugas kita di atas muka bumi ini. Saya cukup dulu. Saya bilang subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.